sama Gon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Pada chapter 1087 diceritakan tentang kondisi perang yang terjadi di Pulau Hachinosu, yakni pulau tempat tinggal para anggota kru bajak laut Kurohige. Alasan Garp beserta dengan para anggota SWORD datang ke pulau tersebut adalah untuk menyelamatkan Koby yang tengah disandra oleh bajak laut Kurohige. Akan tetapi, kedatangan Garp sang pahlawan tersebut justru masih dianggap kurang dalam menghadapi ancaman kekuatan dari bajak laut Kurohige ini yang berdampak justru membuat Garp saat ini di dalam kondisi hidup maupun mati. Lantas bagaimana jika sekarang kematian dari Garp ini dapat memicu terjadinya perang besar dunia? Ada beberapa faktor yang mendasari hal tersebut. Pertama adalah angkatan laut akan menyerang secara massal para bajak laut Kurohige ini. Nah, seperti yang kalian ketahui, Garp ini merupakan legenda angkatan laut yang memiliki jasa besar dalam angkatannya. Oleh karena itulah, jika memang benar Garp ini akan tewas di tangan bajak laut Blackbeard, sudah jelas para marinir ini juga akan kembali menyerang Pulau Hachinosu atau mengincar anggotanya satu persatu. Meskipun di bawah pimpinan dari Akainu yang tegas dan tampak tak peduli dengan Garp, ada kemungkinan bahwa Akainu akan dipaksa untuk dipimpin oleh panglima tertinggi pemerintahan dunia yakni Kong. Ini untuk dalam mendeklarasikan perang dengan para bajak laut Kurohige karena sudah menculik ikonik dari marinir ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa tekanan dari para marinir ini yang menganggap Garp sebagai pahlawan mereka, sehingga mereka pun memohon agar fleet Admiral Akainu kembali menyerang para bajak laut Kurohige ini. Nah, sebenarnya ada alasan besar mengapa kematian Garp akan memicu perang besar dengan angkatan laut. Ini tepatnya adalah Kuzan, sang mantan laksamana yang menjadi panglima bajak laut Kurohige sekarang. Karena tak ingin mencoreng nama angkatan laut, khususnya Kuzan yang bergabung dengan bajak laut itu, maka sudah pasti Akainu dengan segala cara akan membawa perang besar dengan bajak laut Kurohige, terutama demi untuk membunuh Kuzan. Di samping itu, ada juga dendam keluarga Monkey. Garp ini berasal dari keturunan keluarga Monkey, sama seperti anaknya selaku pemimpin pasukan revolusioner yakni Monkey D. Dragon maupun Monkey D. Luffy selaku Yonko. Nah, dengan kematian Garp yang kemungkinan besar akan menyebar begitu cepat ke penjuru dunia, tentu saja berita ini akan langsung diketahui oleh Dragon, begitu juga dengan Luffy. Jadi meskipun belum diketahui apakah Dragon peduli dengan Garp atau tidak, Dragon dan pasukan revolusioner pasti akan memicu perang besar dengan para bajak laut Kurohige. Ini juga terutama dengan Luffy yang sudah berjanji tak akan kehilangan siapapun lagi dalam hidupnya. Apalagi jika pembunuhnya adalah seseorang yang sangat ia benci dan sama menjadi pemicu pembunuhan dari kematian kakaknya yakni Ace. Jadi besar kemungkinan hidup dari kakek tua yang seru ini akan berakhir di tangan dari bajak laut Kurohige. Nah, meskipun belum ada konfirmasi dari Oda secara langsung, namun ada dugaan kuat bahwa kematian dari Garp di Pulau Beehive nanti akan memicu Luffy untuk mengaktifkan kemampuan terbaru dari wujud Nikanya. Kekuatan ini akan menjadi puncak kemampuan yang dimiliki oleh Nika itu sendiri karena ini bangkit dari amarah dan juga kesedihan Luffy terkait dengan kematian dari Garp nanti. Kabar kematian dari Garp yang dibunuh oleh anggota Kurohige tentu akan cepat menyebar ke penjuru dunia. Ini karena Garp merupakan legenda marinir yang sudah dikagumi banyak orang sehingga hampir semua orang tahu dia. Luffy yang sekarang berada di Pulau Elbaf akan cepat mendapatkan kabar tersebut. Dan tentu saja Luffy yang menerima kabar ini akan sangat amat bersedih, seperti layaknya kabar yang dia terima untuk Ace. Garp tentu adalah keluarga yang sangat ia sayangi, seperti layaknya seorang kakek. Jadi dengan emosinya bukanlah hal yang mustahil jika buah iblis Nika bisa akan mendapatkan wujud sempurnanya dengan kemampuan yang tak terbatas dipicu dari kematian dari kakeknya Garp. Buah iblis milik Nika merupakan buah iblis yang benar-benar tak memiliki batas, seperti halnya Luffy yang dapat memicu detak jantungnya untuk dapat kembali bangkit, sehingga yang tadinya tidak nyata dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itulah potensi kekuatan penuh dari Nika akan tercipta nanti. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa bajak laut Kurohige ini menangkap Garp daripada membunuhnya. Nah, sekarang mengapa bajak laut Kurohige ini menangkap Garp dan masih belum membunuhnya sampai saat ini? Salah satu alasannya, Garp yang ditangkap akan menjalankan fungsi yang sama seperti layaknya Koby, hanya lebih baik. Tujuan awal penangkapan Koby adalah untuk menggunakannya sebagai alat tawar-menawar melawan pemerintahan dunia.
Kurohige percaya jika semuanya berjalan dengan baik, ini bisa membawa Hachinosu miliknya lebih dekat untuk menjadi kerajaan penuh yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Namun, semua orang menyimpulkan rencana Kurohige tidak akan berhasil begitu saja. Ini karena Koby adalah anggota SWORD. Angkatan Laut dapat melepasnya kapanpun ia pun menjadi beban yang membuatnya tak berharga sebagai sandera. Jadi meskipun ada kemungkinan ini, Kurohige ini bertekad untuk menggunakan Koby. Jadi menyanderanya akan tetap merusak reputasi mereka. Sementara itu, Garp ini mencapai semua yang bisa dicapai oleh Koby. Dia bukan hanya pahlawan angkatan laut yang terkenal, dan juga dianggap aset yang benar-benar kuat yang dimiliki oleh marinir. Menahan Garp ini sebagai tawanan mungkin juga akan segera mendatangkan bonus untuk memikat Luffy ataupun Dragon ke Hachinosu. Masih belum diketahui ya apakah Kurohige mengetahui kebenaran tentang buah iblis Gomu Gomu, dan itu pun menunjukkan minat terhadapnya sejak arc Dressrosa yang dimana Jesus Burgess sempat diutus ke sana untuk mencuri buah iblis tersebut. Tentu saja ini dengan asumsi ya Luffy bersedia menyelamatkan Garp di sana. Mereka selalu memiliki masa lalu yang buruk dan tepi jerami hanya akan menyelamatkan teman dan sekutu yang mereka tahu sedang dalam bahaya. Namun Luffy akan mungkin mengesampingkan itu semua jika dia tahu kakeknya disandera saat ini. Jika tujuannya adalah untuk menangkap Garp, pasti ada cara untuk menahannya tanpa membunuhnya. Menjatuhkannya hanyalah langkah pertama. Bajak laut Kurohige butuh jaminan bahwa mereka bisa menanganinya saat Garp ini bangun nanti. Jika mengikat Garp ini tidaklah cukup, bajak laut Kurohige mungkin juga akan menugaskan Kuzan untuk menjaganya. Selain itu, dia pun dapat menggunakan kekuatan esnya untuk membekukannya sehingga ia bahkan tak akan berpikir untuk melarikan diri saat ini juga. Langkah terakhir untuk menjaga Garp adalah dibawa ke suatu tempat yang paling aman di Hachinosu. Dengan cara ini, siapapun yang ingin menyelamatkannya harus memasuki wilayah musuh yang paling dalam. Penjara tersebut tak harus berada di lokasi yang dirahasiakan, tapi mungkin akan membantu jika ia berada di suatu tempat di bawah tanah sehingga upaya untuk keluar akan merugikan seseorang yang ingin menyelamatkan Garp ini. Misi penyelamatan yang dipimpin oleh bajak laut tepi jerami ini akan menyerang musuh mereka di sana, namun dengan cara berbaur dengan penduduk setempat. Dan seperti biasa, rencana tersebut pasti akan gagal karena ulah dari Luffy. Apapun yang terjadi, Luffy akan mengungkapkan penyamarannya dan memaksa krunya untuk berimprovisasi di daerah tersebut. Para kru kemungkinan akan mengalami masalah yang sama seperti kelompok dari Garp. Mereka akan diserbu oleh bajak laut musuh yang tampaknya tak ada habisnya yang muncul seperti lebah yang keluar dari sarangnya. Garp ini juga bisa membantu tepi jerami melarikan diri dari Hachinosu begitu dia nanti akan dibebaskan. Tentu saja kegunaannya selama bagian misi ini akan bergantung apakah bajak laut Kurohige akan mengobatinya setelah menangkapnya. Overall, nasib dari Garp tentu saat ini berada di ujung tanduk. Ini bergantung sekarang apakah Luffy akan mengetahui berita tentang penculikan dari kakeknya ini. Dan juga revolusioner yang akan segera merespon bagaimana Garp yang benar-benar dalam kondisi yang kritis saat ini. Jadi, bagaimana pandangan kalian terkait dengan kondisi yang akan dialami Garp di tangan dari Kurohige? Terima kasih dari kalian yang sudah mau mampir menonton, dan seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Kita akan bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.